Nabi Ilyas tinggal di negeri Israel dengan seorang raja yang jahat bernama Ahab. Raja Ahab menyuruh orang Israel untuk menyembah dewa dan berhala. Melihat kondisi kaum dengan raja yang jahat seperti itu, maka Allah murka terhadapnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ilyas menemui Raja Ahab dan berkata, "Ketahuilah wahai Raja Ahab, tidak akan pernah ada embun atau hujan sedikit pun selama 2 atau 3 tahun ke depan, kecuali saya mengatakannya, maka dari itu, bertaubatlah dan sembahlah Allah." Kemudian Raja Ahab menjadi kesal dan marah kepadanya dan berusaha untuk membunuhnya. Lantas Allah memerintahkan Nabi Ilyas untuk pergi ke anak sungai Kerit dan bersembunyi di sana, dengan meminum air sungai serta makanan yang dibawa oleh burung gagak. Atas perintah Allah kepada mereka, pasukan Raja Ahab terus mengejar Nabi Ilyas, dan mengetahui bahwa ia sedang bersembunyi di anak sungai Kerit, beliau bertahan hidup dengan meminum air dari anak sungai itu dan makan makanan yang dibawa oleh burung gagak setiap harinya. Namun secara tiba-tiba anak sungai itu pun kering karena tidak ada hujan, sehingga ia kebingungan untuk mencari tempat perlindungan. Tak lama kemudian datanglah bala tentara Raja Ahab untuk membunuh Nabi Ilyas. Akhirnya ia bersembunyi di dalam rumah Nabi Ilyasa. Ketika bersembunyi di dalam rumah Nabi Ilyasa masih sangatlah muda dan tengah menderita sakit. Lantas kemudian beliau membantu menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Nabi Ilyasa pun dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas dan terus menemani Nabi Ilyas dalam berdakwah. Namun saat itu Nabi Ilyas belum diangkat menjadi nabi. Kemudian Allah memerintahkannya untuk pergi ke kota Sarfat dan tinggal di sana karena ada janda yang akan memberikan makan dan mencukupi kehidupannya. Maka pergilah Nabi Ilyas ke kota Sarfat. Sesampainya di kota tersebut, ia melihat seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Nabi Ilyas mendekati janda itu dan berkata, "Ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya, juga bawakanlah juga sedikit roti." Namun seketika janda itu menjawab, "Maaf, saya tidak sedikit pun memiliki roti. Saya hanya mempunyai segenggam tepung terigu di dalam mangkok, dan sedikit minyak zaitun di dalam botol. Saya sedang mengumpulkan kayu api untuk memasak bahan yang sedikit itu supaya saya dan anak saya bisa makan. Itulah makanan kami yang terakhir, sesudah itu kami pun akan mati." Namun Nabi Ilyas tetap menjawab, "Jangan khawatir, Ibu, silakan Ibu membuat makanan untuk Ibu dan anak Ibu, tapi sebelum itu buatlah dahulu 1 roti kecil dari tepung dan minyak itu, dan bawalah kepada saya, sebab Allah, satu-satunya Tuhan yang patut disembah, mengatakan bahwa mangkuk itu akan selalu berisi tepung, dan botol itu akan terisi minyak, hingga Allah turunkan hujan ke bumi." Akhirnya, janda tersebut percaya dengan perkataan Nabi Ilyas. Tak lama kemudian janda tersebut bersedia melakukan apa yang dikatakan oleh Ilyas. Lantas dia membuat roti kecil dan memberikannya kepadanya. Ia pun segera memakannya, sementara janda itu kemudian membuat roti sebagai makanan baginya dan anaknya. Seperti yang sudah dikatakan Allah melalui Nabi Ilyas, mangkuk itu selalu berisi tepung, dan botol itu pun selalu berisi minyak. Hari berikutnya masih ada sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti lagi, sehingga persediaan makanan untuk mereka dapat tercukupi hingga hampir 3 tahun selama musim kemarau panjang berlangsung. Pada suatu hari, janda tersebut mendapat berita buruk. Ia menemui anaknya jatuh sakit dan meninggal. Lalu janda itu memanggil Nabi Ilyas dan berkata, "Hai hamba Allah, apa yang terjadi dengan anak saya? Mengapa anak saya meninggal dunia?" Lantas kemudian Nabi Ilyas mengambil anak yang tengah jatuh sakit tersebut menuju kamar pribadinya. Ia membaringkan anak itu di atas tempat tidur, lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa Engkau mendatangkan musibah kepada janda ini? Ia sudah memberi roti kepadaku dan sekarang Engkau mencabut nyawa putranya." Ia terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah kiranya anak ini." Melihat kesungguhannya dalam berdoa, lantas Allah mendengarkan doa tersebut dan mengabulkan doanya. Anak tersebut kemudian mulai bernapas dan hidup kembali. Lalu beliau membawa anak itu kepada ibunya dan berkata, "Ibu, anak ibu sudah hidup kembali." Janda itu lantas menjawab, "Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah hamba Allah dan segala perkataanmu berasal dari Allah."